Langit sore di atas Samudra Hindia berwarna kelabu. Awan menggumpal tebal, seakan bersiap menciptakan badai yang akan mengguncang bumi. Di atas sana, sebuah pesawat jet pribadi melaju dengan anggun, membelah udara menuju Maldives. Di dalamnya, duduk seorang wanita muda yang memukau setiap mata yang memandang, Erika Carlina. Ia adalah model papan atas, influencer terkenal, dan ikon kecantikan yang sedang naik daun. Mengenakan gaun putih tipis yang membentuk lekuk tubuhnya, Erika tampak seperti dewi dari langit. Rambut panjangnya terurai, kulitnya mulus dan bercahaya, dan mata hazelnya memandang keluar jendela dengan ekspresi bosan. Ini seharusnya menjadi liburannya, pelarian sejenak dari dunia gemerlap, foto-foto, dan tekanan sosial media. Tapi dia tidak pernah menduga liburan ini akan mengubah hidupnya. Di kursi belakang, asisten pribadinya tertidur. Sementara pilot berbicara melalui intercom, memberitahu bahwa mereka akan melewati cuaca buruk. Erika hanya mengangguk tanpa banyak peduli. Ia terbiasa dengan kemewahan, dengan segala hal yang berjalan mulus dalam hidupnya. Tapi hari ini, langit punya rencana lain. Tiba-tiba, pesawat berguncang hebat. Erika terlonjak dari tempat duduknya, matanya membelalak. Lampu kabin berkedip-kedip. Suara dentuman terdengar dari luar, lalu suara mesin mengerang. Erika menggenggam lengan kursinya erat-erat saat pesawat mulai menukik. Ini bukan turbulensi biasa, teriak pilot dari intercom, suara panik tak bisa disembunyikan. Erika menoleh ke belakang. Asistennya terbangun, wajahnya pucat pasi. Dalam hitungan detik, masker oksigen turun. Erika menariknya, napasnya berat. Dunia terasa begitu sempit, semua kemewahan yang biasa menyelimutinya lenyap dalam kepanikan. Pesawat itu kehilangan kendali dan menukik tajam ke bawah. Erika tidak sempat berdoa, tidak sempat menyesali, tidak sempat berpikir. Lalu segalanya gelap. Pagi menjelang dengan sinar matahari menyapu pasir putih. Burung-burung laut berterbangan rendah, dan suara ombak mendesir pelan di bibir pantai. Di antara reruntuhan pesawat dan puing-puing, tubuh Erika terbaring di pasir, setengah tertutup pasir, tubuhnya basah kuyup, gaunnya robek di beberapa bagian. Darah menetes dari pelipisnya. Erika terbangun perlahan. Matanya membuka dengan sulit. Dunia tampak buram. Tubuhnya sakit di berbagai tempat. Ia mencoba bangkit tapi terjatuh lagi. Napasnya berat. Di mana aku? Bisiknya lirih. Pandangan matanya menyapu pantai luas yang tak berujung, dengan hutan lebat menjulang di kejauhan. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada bangunan. Tak ada manusia. Hanya dirinya, dan reruntuhan pesawat yang terbelah dua di tepian pantai. Butuh waktu beberapa jam bagi Erika untuk bisa berdiri sempurna. Dengan langkah terlatih, ia memeriksa sekeliling. Tak ada sinyal, tak ada makanan, tak ada air. Ia benar-benar sendirian. Matahari terus naik, membakar kulitnya. Erika merasakan perutnya kosong, dahaga melilit, dan ketakutan mulai menyelimuti. Ini bukan reality show atau konten Instagram yang bisa diedit. Ini kenyataan. Ia benar-benar terdampar di pulau terpencil. Namun di balik kepanikan, ada dorongan kuat dalam dirinya. Erika tahu, jika ia ingin hidup, ia harus bergerak. Ia harus bertahan. Di tengah keputusasaan itu, ia melihat satu koper tersangkut di antara karang. Erika segera menghampiri dan membuka dengan paksa. Isinya, gaun-gaun mahal, alat makeup, dan satu botol parfum. Tak ada yang berguna untuk bertahan hidup. Matanya mulai basah. Tapi dia menolak menangis. Dia akan bertahan. Dia harus bertahan. Erika Carlina duduk di bawah bayang-bayang pohon kelapa. Rambut panjangnya acak-acakan. Tubuhnya berdebu dan peluh membasahi gaun tipisnya yang kini sobek-sobek. Hanya sehari sejak kecelakaan itu, namun dunia telah berubah drastis. Dari apartemen mewah di Jakarta dan suite hotel di Dubai, kini Erika hidup di antara pasir, ombak, dan ketakutan. Ia mencoba tetap tenang, meski kenyataannya setiap detik adalah siksaan. Tak ada makanan, tak ada air bersih. Ia minum air kelapa pertama yang ia temukan setelah memanjat pohon dengan tangan gemetar. Perutnya kosong, rasa lapar menohok perut seperti sembilu. Hari pertama, Erika hanya berjalan menyusuri pantai, berharap menemukan orang lain. Tapi yang ia temukan hanyalah reruntuhan ekor pesawat dan satu mayat penumpang pria yang sudah membiru, tergeletak di bebatuan. Ia menahan muntah, menangis dalam diam. Di malam hari, dingin menggigit kulitnya.
Ia tidur hanya beralaskan dedaunan dan pasir. Suara hutan membuat bulu kuduknya berdiri, suara serangga, lolongan aneh dari dalam belukar, dan denting ranting yang membuat pikirannya dipenuhi ketakutan. Tapi ia tetap terjaga. Matanya terbuka lebar menatap langit malam, bertabur bintang yang tidak menghibur. "Kenapa aku?" bisiknya, untuk kesekian kali. Di hari kedua, Erika mencoba mencari makanan. Ia menemukan beberapa buah liar yang tidak ia kenali. Ia mencium, menggigit sedikit, dan menunggu. Beberapa berhasil ia makan, tapi ada satu yang membuat perutnya mual hingga ia muntah berkali-kali. Ia belajar cepat, di pulau ini, satu kesalahan kecil bisa berujung maut. Ia mulai mengumpulkan ranting, mencoba membuat api. Ia tak tahu cara, tapi ia mengingat pernah menonton survival show di televisi. Ia mencoba menggosok-gosok batu. Tangan lembutnya yang biasa memegang bedak dan lipstik, kini memar dan berdarah. Namun akhirnya, menjelang malam ketiga, percikan api muncul. Erika menangis saat nyala api kecil itu muncul di depan matanya. "Ya Tuhan, aku bisa." Di hari keempat, Erika mulai membuat tempat berlindung. Hanya dari batang kelapa tumbang dan dedaunan, seadanya. Tapi cukup untuk membuatnya tak kehujanan dan tak langsung jadi mangsa serangga. Setiap hari adalah perjuangan baru, memanjat pohon, menahan lapar, menjaga api tetap menyala, dan berusaha tetap waras dalam kesendirian. Namun dari dalam keputusasaan itu, tumbuh sesuatu dalam dirinya. Keteguhan. Erika mulai berubah. Ia bukan lagi wanita glamor yang hanya tahu dunia panggung, kamera, dan endorsement. Ia kini adalah perempuan yang menggores tanah dengan tangan telanjang, yang tahu bagaimana rasanya tidur lapar dan bangun dengan harapan. Setiap malam, ia masih menatap langit. Tapi kini, bukan untuk mengeluh. Ia mengingat ibunya. Ia mengingat masa kecil. Ia mengingat semua momen yang dulu terasa sepele, makan bersama keluarga, mandi air hangat, bahkan berjalan di mal. Semuanya terasa mewah sekarang. Dan di malam kelima, saat ia duduk sendirian di depan api kecil, tiba-tiba seekor binatang keluar dari semak, seekor ular besar, melingkar pelan ke arah tempat tidurnya. Erika terpaku. Napasnya tercekat. Jejak itu nyata. Erika berjongkok, tangannya menyentuh tanah yang lembab. Ukuran telapak kaki itu besar, jauh lebih besar dari miliknya. Bekas tekanan di lumpur menunjukkan langkah yang berat dan dalam, bukan binatang. Manusia. Pikiran Erika kalut. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah hendak melompat dari dada. Di satu sisi, ini bisa menjadi pertanda baik. Ia tidak sendirian. Ada kemungkinan penyelamat, atau setidaknya seseorang yang bisa diajak berbagi beban. Tapi di sisi lain, siapapun itu, bisa saja berbahaya. Penjahat, bajak laut, psikopat. Erika terlalu sering menonton film thriller. Ia menoleh ke kanan dan kiri, hutan begitu sunyi. Angin berdesir, mengayun daun-daun besar. Cahaya matahari menyusup di antara celah dedaunan. Ia menahan napas dan mengikuti jejak itu, langkah demi langkah. Jejak kaki itu membawanya melewati semak-semak, melalui jalur kecil di antara pepohonan. Setiap bunyi ranting patah membuat Erika terkejut. Ia menggenggam tombak kayunya erat-erat. Lututnya gemetar, tapi tekadnya tetap kuat. Sekitar 500 meter dari tempat awal, Erika melihatnya. Sebuah gubuk kecil, dibuat dari bambu dan daun kelapa, berdiri tak sempurna tapi cukup kokoh. Di depannya, api unggun kecil sudah mati, tapi masih meninggalkan arang hangat. Ada cangkir kaleng bekas, dan sisa ikan panggang. Erika menelan ludah. Perutnya berontak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang gubuk. Erika panik. Ia berlindung cepat di balik pohon, menahan napas. Dari balik semak, muncullah sesosok pria, tinggi, bertubuh kurus berotot, rambut gondrong, dan janggut tipis menghiasi wajahnya yang kusam. Pakaiannya compang camping, hanya celana pendek lusuh. Tapi yang paling mengejutkan Erika adalah ekspresi pria itu, tenang, damai, bahkan sedikit tersenyum saat ia duduk di depan api. Erika menimbang, keluar dan menyapa, atau kabur. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, ranting di bawah kakinya patah, krek. Pria itu menoleh cepat, matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Halo, siapa di sana?" serunya. Erika menggigit bibir, lalu perlahan keluar dari persembunyiannya. "Aku, Erika, aku terdampar. Pesawatku jatuh." Suaranya pelan, tubuhnya tegang.
Mata pria itu membelalak. Ia berdiri, terkejut melihat sosok wanita cantik, kotor, tapi menawan, berdiri dengan tombak kayu di tangannya. "Kamu manusia?" tanyanya seolah tak percaya. "Aku harap begitu," jawab Erika datar. Lalu, hening menyelimuti mereka beberapa detik. Keduanya saling menatap, mencoba membaca siapa yang di hadapannya, teman, atau musuh. Pria itu akhirnya mengangkat kedua tangannya perlahan, memberi isyarat damai. "Namaku Rama. Aku juga terdampar 3 tahun lalu." 3 tahun. Erika mengulang kata-kata itu dalam benaknya, sulit dipercaya. Ia menatap pria di depannya, Rama, yang kini tengah duduk bersila sambil menghidupkan kembali api unggun kecilnya. Wajahnya keras tapi teduh, kulitnya coklat terbakar matahari, dan tubuhnya penuh bekas luka hidup di alam liar. "Ia bukan pria sembarangan. Bagaimana bisa kau bertahan selama ini?" tanya Erika lirih. Rama tersenyum tipis. "Awalnya aku kira cuma akan tinggal beberapa hari di sini sampai tim penyelamat datang. Tapi hari demi hari, bulan berganti tahun, aku sadar, tak ada yang datang. Aku harus memilih, menyerah, atau bertahan hidup." Erika duduk perlahan di seberang api, tubuhnya terasa letih. Ia merasakan sesuatu yang aneh, kelegaan sekaligus ketegangan. Setelah hampir 2 minggu sendiri, kini ada manusia lain. Tapi pria ini, siapa sebenarnya dia? "Aku jatuh saat naik kapal pesiar pribadi. Ayahku pemilik perusahaan tambang. Waktu itu kami sedang survei lokasi pulau di sekitar Samudra Hindia untuk investasi resort. Tapi badai menghantam malam hari. Aku terlempar ke laut. Kapal tenggelam. Awak kapal hilang. Aku tersadar di pantai pulau ini, dan sejak saat itu, aku hidup di sini," tutur Rama sambil menatap api. "Kenapa kamu nggak bikin sinyal?" tanya Erika. "Aku sudah coba, tapi pulau ini sialan, terlalu kecil, terlalu jauh. Helikopter pernah lewat, tapi selalu terlalu tinggi untuk melihat asap. Aku sudah sempat buat huruf SOS dari batu besar, tapi badai menghancurkannya." Erika menunduk. Harapannya untuk cepat diselamatkan makin tipis. "Lalu kamu, siapa kamu?" tanya Rama dengan nada lebih lembut. "Erika Carlina, model, influencer. Seharusnya aku ke Maldives. Jet pribadiku jatuh. Aku pikir aku mati. Tapi, ternyata belum." Rama menatapnya lekat. "Kamu kuat. Bisa bertahan sampai 2 minggu di hutan sendirian. Banyak orang yang sudah menyerah di hari ketiga." Erika menghela napas. "Aku nggak kuat. Aku cuma, belum mati aja." Rama tersenyum lagi. Senyum yang dalam. "Itu yang namanya kuat, Erika." Hari-hari berikutnya, Erika tinggal di sekitar gubuk Rama. Meski sederhana, tempat itu lebih baik dari tempat tidurnya di pantai. Rama mengajari Erika cara membuat jebakan ikan, mencari akar yang bisa dimakan, dan bahkan membuat air minum dari daun pisang. Mereka berbagi cerita saat malam, di depan api. Erika mulai tertawa lagi. Kadang, saat Rama memanjat pohon kelapa atau menombak ikan, Erika memandanginya diam-diam. Ada ketertarikan yang aneh. Rama bukan tipe pria yang biasa menghiasi panggung mode atau dunia glamor, tapi ada sesuatu dari sikapnya yang tegas, tenang, dan jujur yang membuat Erika merasa aman. Dan Rama pun mulai melihat Erika bukan lagi sebagai wanita lemah yang baru datang dari kota. Ia melihat perempuan tangguh yang bangkit dari nol, yang bisa menghidupkan api sendiri, yang memotong pohon kecil dengan pisau tajam tanpa ragu. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi dan angin laut menghembus lembut, keduanya duduk berdua tanpa kata di depan api unggun. "Rama," ujar Erika pelan. Kalau kita nggak pernah diselamatkan, kamu bakal terus bertahan di sini." Rama menoleh. "Aku akan tetap hidup. Tapi sekarang, kalau aku harus hidup di sini, aku bersyukur kamu datang." Mata mereka bertemu. Sunyi. Lalu sebuah senyuman lahir dari keduanya, tulus, hangat, dan penuh harapan. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena keesokan harinya, Erika menemukan jejak kaki lain. Dan kali ini, bersepatu. Langkah kaki itu tidak seperti milik Rama. Ukurannya lebih kecil dari jejak pertama yang Erika temukan 2 minggu lalu, dan bentuknya jelas bersepatu. Tidak mungkin itu jejak lama, sebab cetakannya masih segar, tanahnya lembab dan dedaunan yang terinjak belum sempat mengering. Erika menatap jejak itu dengan dada berdebar. Ia kembali berlari ke gubuk dengan napas memburu. "Rama," panggilnya begitu tiba,
Aku nemuin jejak, tapi bukan punyamu. Rama segera berdiri, ekspresinya berubah serius. Apa kamu yakin? Ya, ada bekas sepatu baru. Wajah Rama mengeras. Ia segera mengambil tombak kayunya dan mengencangkan ikat kepala dari kain lap yang biasa ia kenakan saat berburu. Kalau benar ada orang lain, kita harus hati-hati. Orang yang masih pakai sepatu, artinya baru datang. Dan belum tentu dia teman. Siang itu, Erika dan Rama mengikuti jejak tersebut. Mereka menyusuri hutan ke arah utara, jalur yang jarang mereka datangi sebelumnya. Jalan semakin sempit dan gelap, pepohonan menjulang seperti tembok hidup yang menelan cahaya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mendengar suara. Suara manusia, tawa, suara lelaki, kasar, riuh, dan mabuk. Mereka segera merunduk di balik semak, dan dari celah daun, Erika melihatnya, 2 orang pria bertubuh kekar, mengenakan celana tempur robek dan kaos tanpa lengan. Di sekitar mereka, ada perahu karet kecil dan kotak-kotak logistik, sebagian besar bertuliskan label militer, mungkin hasil jarahan dari kapal atau pesawat jatuh lain. Salah satu dari mereka membawa senapan laras pendek. Yang satu lagi tengah mengobrak-abrik tas berisi makanan kering. Gua bilang juga apa, pulau ini beneran nggak kejangkau. Kita aman di sini, kata salah satu pria itu sambil meneguk botol minuman keras. Cuma perlu nunggu malam. Kita gerak ke bukit, lihat-lihat lokasi. Kalau ada orang lain, habisin aja sekalian. Erika menahan napas. Matanya membelalak ngeri. Orang-orang ini bukan korban kecelakaan. Mereka penjahat. Mungkin bajak laut. Mungkin buronan. Siapapun mereka, jelas membawa bahaya. Rama merunduk di sebelah Erika, wajahnya tenang tapi rahangnya mengeras. Ia memegang tombaknya lebih erat. Kita harus kembali sekarang juga, bisik Rama. Malam itu, keduanya tak bisa tidur. Erika duduk dekat api, memeluk lututnya. Jadi, kita benar-benar gak aman di pulau ini sekarang, gumamnya. Tidak, Erika, tapi kita juga bukan orang lemah lagi, ujar Rama sambil menatap bintang. Kita udah punya tempat berlindung, senjata seadanya, dan kita saling menjaga. Erika menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak terdampar, rasa takut yang ia rasakan bukan karena alam liar, tapi karena manusia. Kamu percaya mereka bakal nyerang? Orang seperti mereka, gak akan biarkan ada saksi lain. Erika menggigit bibir. Ia bisa saja lari, bersembunyi. Tapi sekarang, ia tak ingin jadi korban lagi. Ia ingin melawan. Dan malam itu, ia dan Rama membuat keputusan penting. Mereka akan bertarung. Mereka akan melindungi satu-satunya rumah yang mereka punya. Dan saat fajar menyingsing keesokan harinya, Erika berdiri di atas batu besar di depan pantai, dengan tombak di tangan, rambut dikuncir tinggi, wajah kotor namun penuh keberanian. Wanita cantik itu, kini telah menjadi pejuang. Fajar baru saja menyingsing ketika Erika dan Rama mulai bergerak. Mereka tahu, ini bukan sekadar bertahan hidup lagi, ini perang. Pulau yang awalnya sunyi dan indah kini menjadi medan pertempuran antara dua dunia, penyintas yang ingin hidup dan penjahat yang ingin menguasai. Rama memimpin. Ia mengenal hutan itu seperti telapak tangannya. Dengan cepat ia mengatur strategi, jebakan tali simpul dari akar pohon, lubang jebakan tertutup daun, dan lokasi pengintaian di atas pohon. Erika membantunya dengan cekatan, meskipun tangan dan lututnya berdarah karena semak berduri. Aku gak ngangka, aku bisa kayak gini, gumam Erika saat menarik tambang dari kulit pohon. Kamu lebih dari yang kamu kira, Erika, jawab Rama singkat. Mata mereka bertemu. Di antara ketegangan dan lelah, ada kepercayaan yang tumbuh, keras, tulus, dan tak tergoyahkan. Tepat saat matahari berada di atas kepala, dua penjahat itu mulai bergerak ke dalam hutan. Mereka bersenjata lengkap, senapan pendek, pisau, bahkan satu flare signal di kantong belakang. Mereka tertawa dan meremehkan apapun yang mereka hadapi. Sampai, TAKK, salah satu dari mereka terperosok ke dalam lubang yang ditutup daun. Ia jatuh keras, kakinya terluka parah. Ia menjerit, memaki dalam bahasa kasar. Temannya panik, menoleh ke segala arah. Lalu dari atas pohon, Rama melompat turun, seperti bayangan malam, menghantam pria itu dengan tombak kayu. Bukan untuk membunuh, tapi cukup membuatnya roboh dan kehilangan senjatanya. Namun pria satunya berhasil keluar dari jebakan.
Ia menodongkan senjata ke arah Rama, berhenti. Erika muncul dari semak di belakangnya, batu besar di tangan. BRAKK. Batu menghantam kepalanya. Pria itu ambruk, pingsan. Erika berdiri terengah-engah, tubuhnya gemetar. Tapi tatapannya kuat. Ia tak percaya, ia baru saja menyelamatkan Rama. Mereka mengikat kedua penjahat itu dengan tali akar dan menyita semua perlengkapan yang mereka miliki, senjata, flare, kompas, bahkan peta lusuh yang ternyata menyimpan lokasi mereka berada. Erika membuka peta itu, matanya berbinar. Rama, pulau ini gak terlalu jauh dari jalur patroli laut. Ini, peluang kita. Rama mengangguk. Kalau kita bisa nyalakan flare di waktu yang tepat, kita bisa keluar dari sini. Tapi waktu tak banyak. Berdasarkan catatan di tas salah satu penjahat, rombongan mereka yang lain akan datang dalam 3 hari. Dengan perahu lebih besar, lebih banyak orang, lebih banyak senjata, mereka harus bertindak sebelum itu. Malam itu, Erika dan Rama duduk di pantai, memandangi langit yang tak berbintang. Kalau ini berhasil, apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari sini? Tanya Rama lirih. Erika tersenyum kecil. Aku akan hidup, tapi bukan sebagai Erika Karlina yang lama. Aku gak mau balik ke dunia yang penuh topeng. Aku mau jadi orang yang sebenarnya. Rama menoleh padanya. Dan aku rasa aku ingin mulai hidup lagi. Bukan hanya bertahan. Mereka saling menatap. Dan untuk pertama kalinya, Erika mencium Rama. Sunyi, hangat, lembut, tapi juga penuh keputusan. Esoknya, mereka akan melawan waktu. Melawan gelombang. Melawan kemungkinan terakhir. Langit mendung sejak pagi. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan saling berbisik seolah ikut resah. Erika dan Rama berdiri di puncak bukit kecil di sisi timur pulau, tempat tertinggi yang mereka temukan. Di tangan Rama tergenggam flare signal merah, harapan terakhir mereka. Hari ini, atau tidak sama sekali, gumam Rama. Erika mengangguk. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia telah berubah, bukan lagi wanita kota yang rapuh, tapi sosok tangguh yang telah berhadapan langsung dengan alam liar dan manusia berbahaya. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak bisa dilukai. Mereka tahu, rombongan penjahat kedua akan mendarat sore ini. Dan mereka harus kabur sebelum itu terjadi. Jam 11 siang, langit mulai cerah. Erika memanjat pohon tertinggi di puncak bukit, dengan bantuan tali-tali buatan dari akar dan sobekan kain. Dari atas, ia melihatnya, sebuah kapal kecil di kejauhan, di luar garis karang. Mungkin patroli, mungkin nelayan, siapapun itu, mereka harus melihat sinyal sekarang. Rama, sekarang, teriak Erika dari atas pohon. Rama menarik pelatuk flare. TSSSS hahaha. Suaranya nyaring, lalu cahaya merah menyala terang, menembus langit siang. Asap mengepul, menari menuju langit biru. Erika melihatnya jelas dari atas. Flare itu terang, cukup terang untuk terlihat dari laut. Namun di saat yang sama, DUUARRR. Sebuah ledakan kecil terdengar dari sisi barat. Suara mesin. Rama menoleh tajam. Erika turun cepat dari pohon. Mereka melihatnya bersama, rombongan penjahat telah tiba. Perahu mesin besar, membawa 5 orang bertubuh kekar, sebagian bersenjata. Mereka menyusuri pantai dengan cepat. Mereka tahu lokasi kita, kata Rama, wajahnya tegang. Kalau kita bertahan di sini, kita mati, balas Erika. Mereka langsung lari ke arah hutan. Erika memimpin, membawa peta, sementara Rama mengikuti di belakang, senjata rampasan di tangan. Mereka menuju titik pertemuan darurat yang telah mereka rencanakan, pantai selatan, tempat batu-batu karang membentuk pelindung alami. Jika kapal penyelamat datang dari arah laut, mereka akan terlihat di sana. Tapi jaraknya lebih dari 2 kilometer. Dan suara pengejar mereka semakin dekat. Di tengah pelarian, Rama terhantam peluru nyasar yang menggores bahunya. Ia terjatuh, berdarah. Rama, Erika panik. Aku bisa jalan, terus lari. Ucap Rama dengan gigi terkatup menahan sakit. Erika membantunya bangkit. Mereka saling menyokong, tak berhenti meski hutan di depan mereka semakin rapat. Sementara dari belakang, para pengejar sudah dekat. Teriakan terdengar. Mereka di sana. Peluru kembali menghujani semak-semak. Erika dan Rama tiba di pantai selatan. Gelombang menghantam karang dengan keras. Tak ada kapal, tak ada sinyal lain.
Tidak, Erika memekik putus asa. Namun, saat itu juga, bunyi klakson kapal menggema dari arah laut. Sebuah kapal penjaga pantai muncul dari balik kabut. Seseorang di atasnya melihat ke arah mereka, lalu mengangkat peluit. Di sana, ada orang. Dua petugas bersenjata lengkap melompat ke perahu karet dan mendayung cepat ke arah Erika dan Rama. Para penjahat yang mengejar dari belakang tertahan oleh suara keras megafon. Berhenti, kami bersenjata, lempar senjata kalian. Semuanya terjadi cepat. Penjahat-penjahat itu terkejut, beberapa kabur, satu tertangkap. Rama dan Erika ditarik ke perahu penyelamat. Tubuh mereka lemas, wajah berlumuran lumpur dan darah. Tapi mata mereka menyala. Mereka selamat. 2 hari kemudian, di atas ranjang rumah sakit di sebuah kapal militer yang menuju daratan, Erika membuka matanya. Rambutnya digelung, tubuhnya bersih, tangan kirinya diinfus. Rama duduk di sampingnya, luka di bahunya sudah diperban. Mereka berpegangan tangan tanpa kata. Apa kamu tahu? Bisik Erika, suaranya serak. Apa? Dulu aku pikir aku hidup, ternyata aku baru tahu rasanya hidup di pulau itu. Rama tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. Kamu hidup, Erika, dan kamu, luar biasa. Mereka saling menatap, dan di antara gemuruh mesin kapal dan lautan yang membentang, 2 jiwa yang terluka itu akhirnya menemukan rumah, dalam satu sama lain. 3 bulan setelah diselamatkan, Erika Karlina berdiri di depan cermin kamar apartemennya di Jakarta. Cahaya sore menembus tirai tipis, menyinari rambutnya yang kini lebih pendek dan wajahnya yang terlihat jauh lebih tenang. Ia menatap dirinya sendiri, dan melihat orang yang berbeda. Ia bukan lagi Erika Karlina sang supermodel yang hanya dikenal lewat foto-foto cantik dan konten sosial media. Ia adalah Erika yang bertahan di pulau, yang melawan ular, kelaparan, dan senjata api. Ia adalah Erika yang mencintai hidup, bukan pencitraan. Popularitasnya justru melonjak setelah kisah penyelamatannya tersebar di seluruh media internasional. Berita tentang model cantik terjebak di pulau dan bertahan bersama pria misterius menjadi viral. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Erika menolak undangan wawancara, menolak kontrak reality show, dan bahkan menolak tawaran film besar. Ia hanya menulis 1 buku. Judulnya, Aku Tidak Mati di Pulau Itu. Buku itu bukan tentang kepahlawanannya, tapi tentang manusia. Tentang keberanian, rasa takut, dan kekuatan untuk hidup saat dunia berhenti peduli. Dan nama Rama, ia tidak ingin ketenaran. Ia menolak publikasi. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai korban dan dinyatakan bersih dari masalah hukum, Rama memilih tinggal di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, dekat laut, dekat hutan, jauh dari keramaian. Tapi Erika datang menyusulnya. 2 minggu setelah peluncuran bukunya, ia menghilang dari sorotan. Wartawan mencarinya, penggemar berspekulasi. Yang tidak mereka tahu, Erika Karlina kini tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di tepi pantai, bangun tiap pagi dengan suara ombak dan aroma kopi yang diseduh oleh pria yang dulu ia temukan di hutan. Mereka menanam sayur sendiri, menangkap ikan, membaca buku, tertawa, dan suatu hari, di tepi pantai tempat mereka pertama kali bertemu sebagai 2 orang asing yang putus asa, Rama melamar Erika. Dengan cincin yang ia buat sendiri, dari sisa logam rombeng pesawat yang dulu hampir merenggut nyawa mereka. Bukan karena kamu cantik, kata Rama. Tapi karena kamu hidup. Erika tersenyum, dan menjawab, ya, karena hidup bersamamu, adalah pilihan terbaikku. Tamat.